dance. Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktek bahasa Indonesia berkaitan dengan debat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Anggita Mesia Putri, nomor absen 31, di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya mulai dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Santiatnya Dewi, nomor absen 29. Di sini saya berperan sebagai tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Puturate Aurelia Astiari, absen 37. Di sini saya berperan sebagai tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Istianti Atjaniwangi. Saya berperan sebagai tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Niputu Kanya Pramesti, nomor absen 33. Di sini saya berperan sebagai tim oposisi. Terakhir, dilanjutkan dengan tim netral. Perkenalkan, nama saya Niputu Dinda Mastiari Putri, nomor absen 32. Saya berperan sebagai tim netral. Perkenalkan, nama saya Niputu Masayu Karisna Dewi, nomor absen 34, dan di sini saya berperan sebagai tim netral. Baik, setelah memperkenalkan diri, debat akan saya mulai dengan mosi. Masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas di Indonesia. Adapun aturan dalam debat ini adalah yang pertama yaitu jangan menyampaikan pendapatnya sebelum tim yang lain menyelesaikan pendapatnya. Yang kedua yaitu waktu dalam menyampaikan debat yaitu maksimal 2 menit dalam satu tim. Selanjutnya, debat akan saya mulai. Dipersilahkan untuk tim afirmasi menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu terhadap mosi yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan mosi berdasarkan. Seperti yang kita tahu, transportasi umum adalah alat transportasi yang disediakan untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi mereka sehari-hari. Terutama pada kota besar, terdapat banyak jenis transportasi umum, seperti bus besar maupun bus kecil, kereta api, bajai, dan lain-lain. Dengan menggunakan transportasi umum, banyak manfaat yang diperoleh masyarakat. Masyarakat tentunya tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi untuk berkendara dan juga menghemat ongkos yang dikeluarkan. Selain itu, menggunakan kendaraan umum dapat mengurangi polusi asap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya juga setuju dengan apa yang tim saya sampaikan. Penggunaan terhadap kendaraan pribadi akan lebih baik dikurangi. Bukan berarti tidak boleh, tetapi dikurangi penggunaannya. Karena jika semua bersama-sama mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum, maka kemacetan di jalan pun bisa teratasi dan kita sebagai pengguna jalan pun merasa lebih nyaman dalam melakukan perjalanan. Selain itu juga,
dapat mengurangi polusi udara, menghemat pengeluaran membeli bensin, dan juga menghemat tenaga karena kita tidak perlu mengendarai. Terima kasih. Saya persilahkan untuk tim oposisi menyampaikan pendapatnya. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan pendapat dari tim pro. Memang benar, jika menggunakan kendaraan umum dapat mengurangi polusi udara. Akan tetapi, masalah kendaraan umum masih cukup banyak. Hal ini berkaitan dengan jarak tempuhnya dan waktu yang dibutuhkan ketika kita menggunakan kendaraan umum. Selain itu, jarak tempuh suatu tempat menjadi lebih panjang dan waktu yang dibutuhkan lebih lama. Sebab tidak semua kendaraan umum bisa mengakses lokasi yang akan kita tuju. Saya sependapat dengan tim saya. Selain itu, kenyamanan penumpang kurang memadai. Sebab ada beberapa kendaraan umum yang tidak layak untuk dipakai, tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan, memiliki suara mesin yang bising, kondisi kendaraan yang kotor dan tidak terurus, asap kendaraan yang berwarna hitam pekat, dan dengan adanya asap kendaraan yang berwarna hitam pekat dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pengendara dan berisiko terjadinya pencemaran udara. Suara mesin yang bising dapat menyebabkan pencemaran suara. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Pasti banyak masyarakat yang akan beralih menggunakan kendaraan pribadi. Angka penyebaran COVID-19 akan lebih besar terjadi jika kita berada di kerumunan banyak orang, seperti saat kita menggunakan kendaraan umum. Terakhir, saya persilahkan untuk tim netral menyampaikan pendapatnya. Baik, kami sebagai tim netral, kami bisa memahami masing-masing argumen dari tim pro dan tim kontra. Kami setuju mengenai pendapat tim pro, bahwa kendaraan umum dapat mengurangi polusi karena akan lebih sedikit asap kendaraan yang dihasilkan. Dan mengurangi menggunakan kendaraan pribadi agar kemacetan jalan dapat teratasi. Dan juga kendaraan umum dapat menghemat pengeluaran dalam membeli bensin dan tenaga karena kita tidak perlu mengendarai lagi. Nah, akan tetapi, saya juga setuju dengan pendapat tim kontra mengenai kenyamanan penumpang. Karena ada beberapa kendaraan umum yang tidak layak pakai, tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan, dan kondisi kendaraan yang kotor akibat tidak terurus. Suara mesin yang menyebabkan pencemaran suara, serta asap kendaraan yang berwarna hitam pekat. Nah, yang menyebabkan kesehatan buruk bagi pengendara dan juga penumpang. Apalagi saat ini negara kita masih dilanda COVID-19. Tentu kendaraan umum berpeluang besar untuk meluasnya penyebaran COVID-19. Apalagi di kendaraan umum tempat di mana banyak orang. Pastinya ada saja virus yang menempel karena diyakini virus yang sama dapat diperoleh dari menghirup tetesan batuk atau bersin orang yang terinfeksi menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Jadi, menurut tim kami, tim netral menggunakan kendaraan umum tetapi dengan sedikit orang dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak atau social distancing, dan jangan lupa mencuci tangan. Dan untuk kendaraan umum, berikan tanda di kursi penumpang agar penumpang bisa menjaga jarak dan meminimalkan penumpang yang ingin menumpang untuk mengurangi penularan COVID-19. Saya ada tambahan lagi sedikit. Tapi sebelum itu, kendaraan umum juga harus memenuhi syarat-syarat dari pemerintah dan memfasilitasi
penumpang dengan nyaman. Maka dengan itu mungkin akan lebih banyak orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Dan untuk kendaraan pribadi, walaupun kendaraan pribadi fasilitasnya lebih bagus dibandingkan kendaraan umum, akan tetapi kendaraan pribadi dapat menyebabkan kepadatan penggunaan jalan. Jadi sebaiknya kita mengurangi penggunaannya. Baik, sekian pendapat dari kami tim netral. Terima kasih. Baik, pendapat demi pendapat telah kita lewati berkaitan dengan mosi debat hari ini. Saya izinkan tim untuk saling berkomentar terhadap pendapat lawan. Mohon izin untuk memberikan pendapat terhadap tim lawan. Saya tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh tim pro, karena pemasukan pajak negara akan berkurang, sebab adanya pengurangan terhadap kendaraan pribadi di kalangan masyarakat. Sehingga menyebabkan roda perekonomian negara menjadi tidak berjalan lancar. Sebaiknya, penggunaan kendaraan umum diimbangi dengan kendaraan pribadi, maka akan terjalin roda perekonomian negara yang teratur. Izin memberikan komentar. Memang benar, menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum dapat menambah pemasukan pajak dan mengatur roda perekonomian. Saya tidak mengharuskan semua orang menggunakan kendaraan umum, akan tetapi lebih baik menggunakan kendaraan umum. Selain mengurangi polusi dan menghemat biaya, kendaraan umum dapat menghemat tempat untuk parkir, terutama tempat-tempat yang memiliki lahan yang sempit. Selain itu, juga dengan menggunakan kendaraan umum akan membuat kita lebih banyak bergerak. Bukankah banyak pakar kesehatan yang menyarankan untuk melakukan aktivitas berjalan minimal 30 menit per hari? Nah, inilah kesempatannya. Baik, saya ada sedikit tambahan. Tidak akan ada pengurangan pajak karena kendaraan umum juga bisa dalam pengangkutan barang dan prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Izin menjawab. Menggunakan kendaraan umum di masa pandemi seperti ini sangat tidak dianjurkan karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan kendaraan umum yang saling kontak satu sama lain. Dan juga jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi, kenyamanan dan fasilitas di kendaraan umum sangat jauh berbeda dengan kendaraan pribadi. Baik, izin menjawab. Kita bisa membatasi jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan atau alat angkut. Membatasi jam operasional kendaraan bermotor umum, angkutan berkereta api, dan angkutan perairan, serta membatasi jam operasional prasarana transportasi dan fasilitas penumpangnya. Kita akan tetap mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita bisa menjaga jarak dengan jarak 1 meter dan tetap menggunakan masker. Baik, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Jika tidak, saya akan tutup dengan menyampaikan simpulan secara umum dan menutup debat. Simpulan secara umum dari debat hari ini mengenai mosi. Masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas di Indonesia adalah penggunaan kendaraan umum membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menghemat biaya yang dikeluarkan dan menghemat bahan bakar. Selain memiliki dampak positif, kendaraan umum juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, adanya polusi udara yang disebabkan oleh asap hitam pekat kendaraan umum.
Apalagi di masa pandemi seperti ini, penyebaran COVID-19 akan lebih cepat. Tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sekian praktek debat dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Santi, Om. Om Santi, Santi, Santi.